renungan, menghargai atau menggilai kerja, orang akan bisa lebih produktif yang akhirnya dapat kian memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan bila bekerja. Bahkan boleh lebih dari itu, yakni pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. Sementara itu, ada orang yang memang terbelenggu oleh pekerjaan sekedar untuk kebutuhan mengisi perut oleh karena kemiskinannya, yang tak mampu memenuhi sampai meninggal karena pusung lapar. Ada yang sebaliknya terbelenggu oleh pekerjaan untuk membesarkan perut. Sebagian dari mereka menderita obesitas atau kegemukan dan rawan terserang penyakit. Kolesterol tinggi misalnya, akhirnya meninggal karena pusung kenyang. Bagi kedua golongan, baik yang kelaparan maupun yang kekenyangan, kerja bukan sarana untuk merealisasi dirinya dari segenap potensi, melainkan memperbudaknya. Kerja bukan mempertinggi martabat kemanusiaannya, malah merendahkannya. Orang modern yang hidup di era globalisasi, industrialisasi, materialisasi, dan hedonistis serta individualistis tanpa menyadari sepenuhnya dapat terseret pada kecenderungan sibuk bekerja dan bekerja. Pemandangan ini tampak di mana-mana, terutama akan terlihat jelas di kota-kota. Mobilitas orang begitu tinggi, cepat, bergegas, sibuk, dan sibuk. Melihat fenomena ini, saya teringat akan pepatah Cina yang mengatakan, orang yang sibuk tidak cakap, orang yang cakap tidak sibuk. Juga pepatah lainnya, orang yang sibuk selalu bising, orang yang bekerja diam-diam saja. Kedua pepatah kiranya mau mengatakan orang sibuk belum tentu pintar dan serius, orang yang kerja ialah yang bijak dan tenang. Bagaimanapun, yang normal setidaknya dalam sehari 24 jam, sepertiganya kita gunakan untuk istirahat, sepertiganya untuk lain-lain, dan hanya sepertiganya untuk bekerja. Jadi masing-masing 8 jam. Karena kemampuan fisik dan psikis seseorang tidak akan mampu dieksploitasi melebihi dari 20 melebihi itu, apalagi 20 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Lihat saja, tubuh pasti akan segera bobrok. Allah menciptakan malam dan hari Ahad untuk istirahat. Itu pun saat pelepasan dari kepenatan, menikmati rileks agar pikiran segar, tubuh fit, hati lapang, dan napas lega. Namun apa daya, orang seringkali terjangkiti bukan lagi taraf menghargai, melainkan sudah ke penyakit gila kerja atau kecanduan kerja, workaholic. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama, karena orang ingin kaya, semangat materialistis, orang mengejar kepemilikan, karena milik sama dengan sukses dan sama dengan harga diri.
lebih pada to have, memiliki, daripada to be, menjadi, meminjam istilah Eric Fromm. Padahal pembebasan diri manusia menuju kesejatian dirumuskan dalam being man is having to be man. Keberadaan manusia sebagai manusia untuk semakin menjadi manusiawi. Kedua, karena mengejar prestasi atau popularitas sebagai nilai yang tinggi. Ketiga, dituntut oleh keadaan, terpaksa oleh sistem produksi di perusahaan. Orang terseret dalam sistem dan menjadikannya ibarat mesin dalam proses produksi. Di sini teknologi memperbudak dan bukannya mengabdi pada manusia. Keempat, karena motif kompetisi, tidak berjuang bisa berarti mati. Selalu mengadakan inovasi. Tidak ada inovasi berarti mati. Struggle for life adalah semboyan dalam iklim persaingan global dalam sistem liberal. 5. Karena memang sudah pada tingkat kecanduan, workaholic. Kerja itu sendiri yang penting, hasilnya untuk apa menjadi tidak penting. Orang sibuk kerja itulah yang dirasakannya sebagai yang penting bagi dirinya. Era industrialisasi dengan bom barang-barang mewah, dengan model-model trendy yang membanjiri pasaran dan yang didukung oleh iklan-iklan yang menggoda, menyeret orang berupaya mendapatkan dengan segala cara dan kerja keras. Ada kalanya nalar sudah tidak lagi normal, sehingga bukan kerja keras melainkan kerja jalan pintas dengan menghalalkan segala cara. Melihat sebagian masyarakat yang terperangkap dalam jala konsumerisme ini, nalar menjadi mandul. Masyarakat membutuhkan secerah inspirasi yang memberi harapan untuk membebaskannya dari belenggu-belenggu pekerjaan yang tidak sehat. Selalu dan tiada lain tokoh untuk ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sekalipun diberitakan suatu kali dia amat sibuk sehingga makan pun tak sempat, dia menyempatkan diri untuk masuk dalam tempat yang sunyi untuk berdoa. Juga dikala dia berkeliling masuk keluar kota dan desa, bisa menikmati dan mengagumi dengan rileks indahnya bunga bakung dan menikmati terbang bebasnya burung-burung di udara. Pekerjaannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dia begitu peka dan peduli pada orang kecil. Tegasnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Pertobatan untuk manusia modern yang menggilai kerja ialah dengan mencermati sikap hidup anak kecil dari segala sikap keceriaan, keluguan, ketulusan, kesederhanaan, keterbukaan, kesantaian, dan sebagainya. Mereka tidak terlalu banyak dipusingkan dengan segala masalah yang membelenggu kehidupannya. Baik ketawa maupun tangisnya merupakan ekspresi pembebasan. Jiwa mereka merdeka. Yesus seorang pribadi yang menikmati hidup sampai-sampai dia dituduh sebagai penghujat Allah.
karena menyebut Allah sebagai bapanya, dituduh sebagai penghulu Beelzebul, si kepala setan, justru karena dia mengusir setan. Dituduh sebagai sahabat para pendosa, karena memang bersama-sama dan mengampuni dosa mereka, makan minum bersama mereka. Dan diragukan kuasanya, malah karena dia berkuasa dengan kata dan perbuatan mukjizatnya. Kerja yang membebaskan dapat menjadi cara meniru Yesus yang merdeka sebagai pribadi dan relasi dengan sesama, berdamai dengan alam, dan memiliki relasi khusus dengan Allah sebagai Bapanya dalam kesatuan yang istimewa. Menghargai kerja adalah suatu keharusan, namun menggilai kerja adalah suatu malapetaka. Kita menghargai kerja untuk mengangkat harkat dan martabat kita sebagai manusia, dan bukan sebaliknya harkat dan martabat manusia dikorbankan oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.